Surakarta akan menyampaikan demonstrasi kontekstual 3.1 mengenai dilema etika dan rujukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya hari ini meminta waktu untuk tugas calon guru penggerak angkatan 7. Kami sudah masuk di modul 3.1 Pak, itu tentang dilema etika, di mana itu mempelajari tentang pengambilan keputusan. Jadi dikatakan ada pilihan-pilihan, ada yang benar dan benar, ada yang benar dan salah. Nah itu kita belajar tentang itu. Nah ini saya ingin menanyakan wawancara mengenai untuk tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bukan moral, Pak? Ya, mengidentifikasi kasus-kasus itu setiap saat akan kita identifikasi, akan kita lihat sejauh mana kasus itu, tentu melalui langkah-langkah terkait ya, dan stakeholders mulai ada dan kasusnya dengan seperti apa. Karena ada kasus yang ringan, kasus yang berat, kasus yang mungkin sama, maka kita akan pilih sehingga akan kita ambil keputusan, nanti kita akan merugikan salah satu ya. Karena jangan sampai kita memutuskan salah satu tapi justru ini yang lebih penting, maka kita akan kaji dengan teman-teman sehingga semua terkait, sehingga soal dan keputusan kita akan dirugikan dalam hal kaitan dengan pengambil keputusan. Itu semua berdasarkan data-data yang ada, data-data yang kita kumpulkan, data-data yang kita lihat dan kita cermati, kita amati. Ini mana yang lebih penting, mana yang lebih dinomorduakan atau makan bersama-sama. Itu tadi itu dan untuk keputusan. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama baik? Saya keputusan tidak lepas juga dengan musyawarah dengan Bapak Guru. Akan kami respon masukan-masukan sebelum kami membuat satu keputusan, dan juga tentu akan kita bentuk juga di tingkatan waka ya, pembantu kami untuk langkah apa yang terbaik dari yang baik ya, kita ambil yang terbaik dari yang baik, so baik yang kita ambil terbaik, mana prioritas mana yang akan diprioritaskan dari masalah itu, hal yang kita ambil sikap itu. Dan kalau memang itu sama, nanti ada solusi bersama kita, ada solusi yang kita ambil satu langkah-langkah. Tapi tidak cuma satu yang kita ambil yang terbaik, yang dari yang baik, yang sama-sama baik. Kemudian tadi ada langkah-langkah itu, langkah-langkah apa saja yang biasa Bapak lakukan sampai tahap-tahapnya? Tahapnya saya itu ya dari ada suatu masalah itu biasanya sebelum saya putuskan pasti kita sampaikan kepada warga sekolah dulu ya. Kan kita sudah punya SOP ya, peraturan yang kita ikuti yang ada ini. Nah, kalau itu misalkan akan mulai kita ambil dari misalkan ada satu masalah yang datangnya dari siswa, maka guru berperan penting di situ untuk mengambil kebijakan di tingkatan guru. Kalau guru nanti belum mampu, ya mungkin dibawa ke tingkatan IP. Kalau misalkan IP belum mampu, ya nanti itu tingkatan kesiswaan terkait masalah apa. Nah kalau kesiswaan belum mampu, nanti baru ke tingkat kepala sekolah. Itu dalam konteks kebijakan. Dan biasanya kalau yang tidak begitu krusial itu pasti akan selesai di tingkatan guru masing-masing.
bisa dalam masalah siswa. Dan saya yakin guru proporsional akan mampu untuk semua. Saya percaya kepada Bapak Guru karyawan untuk memperankan tupoksi yang ada pada masing-masing. Dan jangan sampai di semua sekolah semua, nanti gimana pemberdayaan kepada guru yang ada. Kami percayakan kepada yang kami amanati itu. Tapi kalau nggak mampu ya kita backup, gitu. Dan kita bersama-sama kaitan dengan kebersamaan yang ada di sekolah kita. Kemudian ada cara efektif yang biasa lakukan untuk mengambil keputusan tentang dilema edukasi. Cara efektif bisa langsung ketemu langsung. Bertanya ada masalah apa dan bagaimana dan seterusnya. Ya saya ajak diskusi dulu ya. Efektif sekali. Saya ajak ke ruangan saya. Alhamdulillah saya kawan-kawan ada masalah apa dan seterusnya. Itu tampil ke meja saya, ada ke ruang saya dulu. Masalah kesalahan, masalah guru ya, masalah kualitas SDM, nanti kita panggil yang terkait. Nanti salah akan diskusi kaitan dengan ini sangat efektif sekali. Setelah ada diskusi kita sampaikan, begitu langkah saya seperti ini, kita sering memahami itu satu masalah. Dan efektif juga kalau kita ada pembinaan secara rutin ya. Janganlah kita laksanakan setiap hari Senin itu kan pembinaan rutin sekali menyampaikan langkah-langkah yang kita ambil, kebijakan kita ambil. Kemudian dari langkah-langkah itu adalah tantangan yang biasanya dihadapi dalam memutuskan masalah dilema edukasi. Tantangan itu namanya dinamika ya, dinamika perjalanan menari menjadi memimpin lembaga yang sebesar ini pasti ada tantangannya. Tapi sebenarnya kita bisa mengeliminir tantangan itu menjadi peluang kita untuk lebih baik lagi. Jadi kalau tantangan kita ya kita lihat, kita identifikasi siapa tantangan itu yang kita klarifikasikan. Ini adalah berat, ini adalah sedang, ini adalah kecil. Bagaimana berat cara menyelesaikan. Kita ada salah satu yang kami terapkan di dalam mekanisme yang ada di sekolah kami, sekolah satu semua ini. Kemudian dari waktu penyelesaiannya Pak, menurut Bapak waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu apakah langsung atau dilakukan terjadwal? Ya tergantung masalahnya. Kalau masalah yang krusial itu ya saya tentu dengan langsung ya, biar tidak perusahaan. Tapi kalau masalah tidak krusial ya kita jadwalkan. Misalkan masalah ada sesuatu yang perlu diselesaikan, ini ada telat, ada apa itu mungkin ya katakan pakai masalah anak itu bisa langsung saya tegur. Ada masalah yang tidak pas dengan masalah mungkin etika itu saya langsung tegur. Dan kalau enggak ini biasanya saya panggil ke ruang kami dengan pembinaan secara khusus dan nanti akan kami dokumenkan di buku pembinaan di ruang kami itu yang kami catat. Kemudian ada tidak faktor untuk membantu mempermudah mengambil keputusan faktor membantu ya otomatis komunikasi yang kita sampai pada pembantu kita dan mempercayai pembantu kita itu untuk mereka kaitan dengan langkah-langkah kami selaku kepala sekolah untuk memahamkan ini loh karena kami yang harus dilaksanakan yang efektif ya kita akan mengoptimalkan teman-teman yang kami percaya untuk membantu kami untuk bisa bersinergi bersama untuk menyelesaikan masalah itu. Sinergi itu yang efektif untuk satu masalah yang timbul di situ. Ini bagaimana? Kemudian dari pembelajaran kasus-kasus pengalaman selama ini itu adakah pengalaman yang sangat terkesan dari menyelesaikan kasus dilema itu? Yang terkesan ya kasus keluarga itu terkesan ya. Dengan masalah ekonomi itu terkesan. Karena apa? Menjeruk pinjaman, hal terkesan ya.
sudah pindah karena ekonomi dijerok lagi ya terkesan ya. Jadi sekarang dia. Tapi selama saya sampaikan pada teman-teman yang kebetulan itu ya jangan sampai nanti gajinya itu nol gitu. Nanti semangat belajar akan nggak ada lagi. Oke lah kita fasilitasi. Nah, ini misalnya kan lagi bingung ini jadi bingung kondisi sosial ekonomi ini yang rasakan dan juga mungkin kesan-kesan yang terkait dengan semangat untuk kaitannya dengan kebersamaan itu yang perlu ya, kebersamaan dalam arti bagaimana supaya bisa menyatu semut untuk bekerja bersama supaya semua lebih baik. Ini yang rasakan perlu ada kekuatan di situ. Jadi dari pembelajaran kasus-kasus itu bagaimana Pak? Yang dalam etika kasus yang ada itu yang kami perhatikan itu kita sampaikan, kita prioritaskan yang lebih baik dari yang terbaik. Kita itu laksanakan yang itu. Misalkan ini kaitannya dengan menurut saya ya, ada banyak guru P3K. P3K itu kan antara butuh dan kepentingan, dua-duanya butuh. Mereka juga butuh. Kalau sampaikan ya, saya membayar satu karena mereka juga punya tanggung jawab, sehingga kami diberikan satu pelonggaran sampai dia nanti dapat K. Dan itu satu yang kita ambil seperti itu. Sebenarnya dari yayasan kan sudah tegas ini, kan kami sendiri yang mengambil yang mungkin kemanusiaan lah, kemanusiaan itu yang kami ambil. Jadi kalau pada prinsipnya ya tegas yang ada dan sebagian sekolah sudah begitu. Itu Pak dari wawancara yang saya tanyakan. Terima kasih pembelajarannya dalam mengambil keputusan. Semoga nanti semakin lancar pekerjaannya Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu. Ya, saya di sini mohon izin waktunya untuk wawancara terkait tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 mengenai dilema etika. Ya, Pak Bambang dari SMP 27 Surakarta. Di sini saya dari SMP Muhammadiyah 1 Surakarta akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai dilema etika atau kasus yang pernah terjadi di sekolah Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau saya ketika ada kasus, ya saya identifikasi dulu permasalahannya apa, penyebabnya. Kemudian terus saya istilahnya mengkategorikan, oh ini kasus yang harus segera diselesaikan. Ini kasus yang mungkin besok tidak skala prioritas, mungkin ini kasus yang mungkin berkaitan dengan ranah hukum ya. Tapi alhamdulillah di sini belum ada dan jangan pernah ada kasus-kasus yang harus berkaitan dengan ranah hukum ya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau ada kasus yang ada di sini, kalau saya anggap ya kasus-kasus yang sebenarnya berat tapi tidak terlalu memeras tenaga atau energi untuk menyelesaikan seperti itu. Karena saya pengalaman di sini ketika ada masalah, kemudian saya langsung saat itu kalau memang harus saya selesaikan, ternyata dampaknya di belakangnya tidak membawa efek yang tidak baik. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ketika dua-duanya itu kepentingannya sama-sama mengambil kebaikan? Iya, kalau ada kasus seperti itu, misalnya dua-duanya ada hal yang sama-sama berkaitan dengan kebaikan ya. Kalau saya lihat setelah saya identifikasi permasalahan, kemudian solusinya saya lihat apa itu skala prioritasnya. Oh, kalau memang ini segera ya harus
kalau ini memang bisa ditunda ya besok. Tapi ketika harus saat itu ditunda, kan yang namanya ada dua masalah yang bersamaan, itu kan mesti walaupun sama-sama harus segera diselesaikan, kan mesti ada yang paling urgen ya. Itulah yang harus saya selesaikan gitu. Walaupun ini nanti ya harus misalnya saat ini harus diselesaikan, mungkin nanti bisa agak diberi ruang waktu untuk ditahan dulu, tidak saya selesaikan. Mungkin saya minta staf saya untuk bisa menangani dulu ya, dalam arti menangani bukan mengambil suatu keputusan, menangani ya istilahnya kalau memang berkaitan dengan sama-sama orang tua yang protes ke sini tapi masalahnya berbeda ya, yang saya tangani ya memang kelihatannya masalah yang paling urgen sekali. Kalau yang mungkin orang tuanya tidak urgen dan bisa diajak nego, diajak diskusi, itu sementara ya saya serahkan ke pihak yang terkait, mungkin masalah kenakalan yang dia tidak terima karena dibully temannya, mungkin tak minta untuk berkomunikasi dengan BK atau kesiswaan. Saya mungkin menangani masalah yang memang orang tuanya itu kesini yang memang dia mempunyai temperament yang keras dan dia nuntut untuk segera diselesaikan. Itulah yang saya tangani dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru nanti saya bergabung ke permasalahan yang kedua tadi itu ya. Kemudian kalau memang pas saat bergabung bisa diselesaikan lewat staf saya, nggak apa-apa, tidak harus saya gitu. Yang penting kan tidak merugikan atas nama sekolah. Kemudian langkah-langkah apa saja yang biasa dilakukan selama ini ketika memutuskan suatu itu? Ya Bu, seperti tadi saya katakan, langkah-langkahnya itu memutuskan ya, saya lihat permasalahannya apa dulu, identifikasi, kemudian yang kedua ya solusinya apa. Tapi sebelum solusinya saya biasanya mencari informasi dari berbagai pihak ya. Misalnya kalau saat ini harus saya putuskan yang berkaitan dengan saya tanya, mungkin ini katanya dengan wali kelas, kalau itu memang anak ya. Kemudian mungkin guru kelasnya, mungkin kalau itu pernah sampai membuat masalah, mungkin sampai melibatkan mungkin Pak Satpam, ya saya manggil Pak Satpam seperti itu. Kemudian setelah ada informasi, kemudian saya baru memutuskan. Jadi saya tidak asal-asalan ketika ada masalah langsung harus begini enggak. Saya mesti butuh dan saya ingin sesuatu itu ketika diputuskan itu banyak pertimbangan dan masukan yang mungkin bisa menjadi referensi saya. Kemudian dalam menentukan langkah itu tentu ada cara efektif yang Bapak gunakan untuk mengambil keputusan seperti kasus-kasus dilema etika. Ya, cara efektif ya kalau saya lihat skala prioritasnya ya. Dan saya punya prinsip ketika ada masalah harus segera diselesaikan ya saya selesaikan, tidak saya tunda, karena nanti kalau ditunda mesti akan menimbulkan masalah yang baru lagi seperti itu. Dan setiap masalah, saya percaya setiap masalah itu mesti ada solusinya ya. Hanya tinggal bagaimana kita memanage dan mencari solusinya seperti itu ya. Jadi kalau saya ya langsung ada masalah segera ya saya selesaikan segera dan tidak usah menunda-nunda lagi. Kemudian dari situ tantangan apa saja yang pernah Bapak hadapi sehingga dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tantangan kadang ketika mau memutuskan, kadang ada hal yang referensinya bagi saya itu kurang lengkap itu, ya kan, hanya mengira-ira, ya kadang seperti itu. Dan ketika ada seperti itu saya mungkin berusaha gimana maksimal mencari informasi yang sejelas-jelasnya untuk menjadi referensi saya ketika akan memutuskan seperti itu. Kemudian tantangan kedua, kadang benturan sama kepentingan orang tua ya. Mungkin seperti kemarin ada siswa yang mau study tour ya, kemudian kan 5 bis, yang bisnya yang satu tuh kecil, kita sudah bagi, sudah bagus, tinggal berangkat, itu ada orang tua yang komplain dan dia itu menjadi provokasi teman orang tua yang lain. Akhirnya kan orang tua nuntut, kok sama saya bayarnya sama kok fasilitasnya berbeda. Nah kadang itu
pernah seperti itu. Nah, dan ketika ada seperti itu kan saya harus segera menyelesaikan ya. Kalau nanti saya biarkan, nanti mesti akan timbul masalah pada waktu mau berangkat. Ya toh, seperti itu. Makanya kemudian saya mengambil langkah ya, langsung saya minta kepada yang bisa menghubungi, kemudian saya suruh menghubungi, kemudian saya minta itu kan kebetulan malam ya komplainnya. Kalau malam kan sudah terlalu malam, saya minta besok pagi diajak kumpul di sekolah, kemudian kita diskusi dan saya memutuskan ya kalau memang tidak mau enggak ya cari solusi. Solusinya apa? Pindah. Jadi yang kelas yang itu satu kelas itu kebetulan ada sekretarisnya panitia studitur mau kalau dia sudah saya minta untuk menghubungi di WA group, ternyata anak mau untuk dipindah bertukar gitu. Nah seperti itu. Ya, langkah-langkahnya ya harus saling koordinasi dan kolaborasi itu. Kemudian dari tadi ya Pak mengenai waktu, nah itu menurut Bapak waktu yang tepat menyelesaikan kasus itu bisa langsung atau ada terjadwal sesuai dengan kasusnya? Ya kalau saya langsung, ya terjadwal itu bisa kalau memang kasusnya itu tidak segera diatasi, mungkin kasus itu apa ya bisa ditunda. Misalnya ada kasus ini, ya udah ini besok atau lusa. Tapi saya lebih senang ketika ada masalah hari ini ya diselesaikan hari ini. Kecuali kalau memang harus melibatkan pihak lain yang hari ini tidak bisa dihadirkan atau ditunda. Mungkin kita harus komunikasi, harus menghadirkan orang lain atau pihak yang berkaitan dengan masalah itu. Nah itu mungkin baru besok. Tapi kalau harus hari ini harus segera ya harus saya segerakan selesai. Jadi prinsipnya ya tidak terjadwal ini hari ini kemudian hari besok tidak seperti. Karena nanti kalau terjadwal itu nanti malah masalahnya akan semakin melebar. Ya toh? Ya seperti kalau segera diselesaikan kemudian ganti yang lain kan cepat selesai. Karena yang namanya di sekolah itu kan mesti setiap hari mesti ada masalah ya, walaupun masalah kecil-kecil ya. Katanya untuk siswa ya, namanya siswa kadang dia sering membuat ulah mungkin dia usil, mungkin ada sesuatu benda di sekolah kemudian mungkin ada apa, kemudian ada keran dibuat mainan akhirnya rusak seperti contohnya. Oh gitu. Ada yang langsung, ada yang terjadi. Iya, tapi saya cenderungnya pilihnya yang segera selesaikan. Kemudian dari situ faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktornya mungkin informasi dan kolaborasi ya. Kolaborasi dalam arti dari teman ya. Bagi saya semua di sini saya anggap teman sejawat. Jadi ketika ada masalah itu tidak, oh saya harus ke Pak A itu aja karena dianggap paling senior ya. Saya memposisikan sesuai dengan permasalahannya. Ketika ada masalah berhadapan dengan kesiswaan, saya mungkin minta pertimbangan ke BK atau kesiswaan. Kalau ada masalah kurikulum, misalnya harus segera diselesaikan kaitan dengan nilai, saya mungkin minta pertimbangan ke kurikulum itu. Contohnya seperti itu. Jadi semuanya saya anggap sama. Jadi tidak membeda-bedakan. Yang selalu saya mintai pertimbangan ketika akan memutuskan itu selalu si A. Gitu. Kemudian dari pembelajaran dari kasus-kasus tersebut itu apa yang bisa dipetik dari pengalaman kasus dilema etika yang benar atau benar? Ya, berdasarkan sering kita menghadapi suatu masalah-masalah itu, saya pribadi itu saya itu menjadi ya bahasa kerennya jadi bijaksana. Karena dengan ada masalah itu bisa mengarahkan hati saya untuk menjadi menjadi tertata. Pikiran saya menjadi tertata karena ada berbagai pengalaman yang selalu saya alami, dan ketika ada masalah yang baru dan umpamanya itu sama atau mirip, saya kan sudah punya pengalaman ya, jadi tidak bingung lagi seperti itu. Jadi intinya jadi bijaksana, dan bagi saya semua itu ada hikmahnya seperti itu. Dan yang terakhir akan membuat saya menjadi dewasa. Terima kasih Pak Bambang atas yang disampaikan hari ini. Saya juga mendapatkan pembelajaran juga dari kasus-kasus yang pernah dialami Pak Bambang. Semoga dari wawancara kali ini Pak Bambang semakin sukses dan saya juga belajar untuk terus berkembang. Terima kasih waktunya Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Saya perkenalkan dulu, saya Frida dari SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Kali ini mohon izin wawancara karena tugas saya dari CGP Angkatan 7 mengenai pertanyaan tentang kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Jadi pada tugas kali ini diminta untuk mewawancarai selain kepala sekolah saya sendiri juga mewawancarai kepala sekolah dari sekolah lain gitu. Nah, maka hari ini saya mohon izin kepada Pak Dwi Sukawanto dari SD Alam Surya Mitari untuk wawancara tugas CGP Angkatan 7 hari ini. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Jadi dilema etika itu misal kasusnya itu nilainya benar-benar gitu, misalkan ketika ada guru yang seharusnya tugasnya mengajar tapi juga ada undangan untuk workshop seperti itu, atau rujukan moral itu benar dan salah. Jadi misal ada siswa melanggar tetapi juga nanti jenengan selaku kepala sekolah akan mengambil keputusan yang baik untuk kedua kasus tersebut gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Frida, terima kasih waktu atau mungkin kepercayaan yang diberikan. Tadi sudah disampaikan, saya Kepala SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari di sini diminta untuk menjadi narasumber wawancara tugas dari terkait masalah dilema etika dan rujukan moral. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau mungkin bahwasanya pemimpin ya, karena setiap guru ataupun kepala sekolah itu juga diberi amanah untuk menjadi pemimpin, itu harapannya nanti bisa mengambil keputusan dengan bijak, kemudian juga bisa menyesuaikan keberadaan fungsinya sebagai teladan, kemudian juga dapat membangun mengenai asa dan terus memberikan dukungan dan dorongan kepada yang dipimpinnya, termasuk di dalam sekolah nantinya kepada murid-murid, kalau kepala sekolah nanti kepada guru-guru dan pada para murid. Jadi bahwasanya untuk di dilema etika itu antara benar melawan benar, kemudian dan benar melawan salah itu bagi rujukan moral. Kalau yang pasti untuk mengidentifikasi itu harapannya nanti guru harus bisa mempunyai 5 kompetensi. Ini ya, ada kompetensi yang harus dimiliki guru untuk bisa jangan sampai apa saja hal-hal yang nanti akan diambil atau keputusan yang akan dilaksanakan itu merugikan, baik itu nantinya ke depan untuk murid sendiri atau bahkan nanti ke depan itu nanti berakibat atau berimbas kepada gurunya tersendiri. Jadi seperti itu. Jadi harus bisa mengidentifikasi dengan baik itu. Nah, dari itu bagaimana Bapak memutuskan sebuah kasus gitu? Apa pertimbangannya? Jadi di dalam memutuskan kasus atau mungkin pertimbangan yang saya ambil adalah apakah keputusan yang saya ambil itu efektif, kemudian dengan berkaitan 3 kriteria pokok dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan siap dengan segala konsekuensinya, kemudian juga ada 4 paradigma dan pengambilan keputusan, itu ada 9 langkah. Ini harapannya bisa dilaksanakan sesuai dengan apa saja yang nanti akan diambil seperti itu. Jadi jangan sampai sekali lagi keputusan yang akan diambil itu bisa merugikan atau mungkin tidak sama sekali menguntungkan murid, ya jangan sampai. Kemudian juga keputusan yang diambil itu efektif, ya efektif. Kemudian juga nanti harapannya ada nilai kebajikan atau kebaikan untuk bisa hasilnya untuk semuanya seperti itu. Lalu langkah-langkah apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi untuk langkah-langkah itu ada bahwasanya kita mestinya menyadari dulu bahwasanya apa yang akan kita putuskan itu harus direfleksikan sesuai dengan atau mungkin sekolah itu sudah punya integritas bahwasanya untuk keputusan yang diambil itu untuk keputusan sekolah atau mungkin menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah di lingkungan sekitarnya. Jadi langkah-langkah mungkin
yang bisa kita laksanakan atau kita ambil ada 9 yang pasti nanti bisa untuk dalam pengambilan dan pengujian keputusan itu. Jadi mengenali dulu siapa yang saling bertentangan, ya, apakah di masalah itu benar atau salah, itu harus dicari dulu. Kemudian berikutnya adalah siapa saja yang terlibat di dalam situasi tersebut, apakah murid atau mungkin orang tua juga terlibat. Nah, itu harus betul-betul nanti dikaji dulu. Kemudian juga kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Jadi apakah betul-betul anak berkelahi, masalahnya apa, itu harus betul-betul ditanyakan kedua belah pihak. Jangan sampai yang satu merasa benar terus kita langsung mendukung seperti itu. Jadi harus cari dulu apa akar masalahnya, sumbernya masalahnya seperti apa. Harus bisa sama-sama berpihak, jangan sampai salah satu dirugikan. Kemudian juga pengujian benar atau salah. Nanti apakah ada teman atau mungkin ada bukti yang lain, apakah bisa mendukung apakah ini benar-benar yang salah dan yang benar siapa, itu harus diuji. Kemudian juga adanya pengujian paradigma benar melawan salah, itu juga, atau benar melawan benar. Nah, ini siapa ini yang benar-benar sama-sama mempunyai pendapat yang betul. Nah, itu harapannya nanti juga kita bisa bersifat bijak mana yang lebih baik seperti itu. Kemudian juga ada investigasi opsi trilema. Kemudian setelah itu ada membuat keputusan. Yang terakhir adalah melihat lagi keputusan dan direfleksikan seperti itu langkah-langkahnya. Jadi kemudian dari setelah langkah itu, adakah cara efektif yang Bapak terapkan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau cara efektif yang bisa saya lakukan itu antara lain mana yang tadi bisa kita ambil refleksi dari keputusan yang setelah kita tetapkan, itu betul-betul nanti sudah bisa mengambil hasil keputusan yang benar-benar melawan benar atau seperti itu. Jangan sampai nanti 3 kriteria pokok tadi antara lain harus berpihak pada murid, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan juga siap dengan segala konsekuensinya. Seperti itu untuk efektifnya. Kemudian apakah tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi untuk tantangan-tantangan yang dialami atau yang ditemui itu mungkin di dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu adalah harus bisa mengubah mindset atau pola pikir dari saat mengambil keputusan tersebut. Jadi seperti contoh hal-hal yang sudah membudaya atau mungkin sudah terbiasa dilakukan, itu kalau kita mengambil keputusan yang baru itu harus bisa mereka menerima perubahan yang akan diambil, atau mungkin yang terkait dilema etika. Kemudian juga yang terkaitan dengan paradigma yang dialami di sekolah, nah tentunya juga harus bisa memiliki pola pikir di dalam menerima perubahan yang tersebut. Itu memang butuh proses, butuh waktu. Akan tetapi pengambilan keputusan ini juga yang akan berpengaruh dengan pendidik atau mungkin dengan murid-murid juga, itu harapannya juga akan berdampak dalam keputusan pemilihan strategi, baik model, metode, media, atau mungkin proses pembelajaran yang akan dilaksanakan guru seperti itu. Jadi tantangan-tantangan yang akan dilaksanakan itu meliputi harus bisa mengubah pola pikir, mindset yang akan dialami guru tersebut, walaupun mereka merasa sudah nyaman dengan metode yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian menurut Bapak, kapan waktu yang tepat untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah langsung atau dilakukan secara terjadwal? Yang pasti di dalam mengambil keputusan itu kita tidak harus selalu cepat dan tepat, tapi kita harus bisa memperkirakan. Untuk di dalam pengambilan keputusan itu tentunya butuh proses, kemudian juga butuh hal-hal yang terkait dengan tadi ada relevan, atau mungkin di dalam mengambil keputusan itu harus melibatkan lingkungan, atau mungkin juga kita tidak bisa langsung terburu-buru dengan mengambil satu
pihak saja seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat dari mulai pengujian benar atau salah, benar atau benar, kemudian siapa yang terlibat, itu harus kita cari dulu. Jangan sampai kita buru-buru di dalam mengambil keputusan. Jadi saya mengambil keputusan itu harapannya terjadwal. Ya, okay. Kemudian faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus-kasus yang membantu faktor ya. Jadi untuk keputusan yang saya pernah nanti bisa mengambil keputusan yang bijak, kemudian juga jangan sampai nanti keputusan yang diambil sekali lagi bisa merugikan semua pihak. Jadi itu nanti faktor yang utama. Saya berusaha untuk menjadi teladan nantinya, seperti dari Patra Triloka dari Ki Hajar Dewantara yang Engaso Sungtulodo, yang Mati Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi harapan nanti dari depan itu bisa menjadi teladan atau contoh yang baik. Kemudian yang kedua itu bisa memberikan atau membangun kemauan. Yang ketiga nanti bisa untuk menjadi pendukung dari belakang. Harapannya nanti faktor-faktor atau kasus-kasus dilema etika yang akan muncul atau yang akan diselesaikan itu nanti bisa diselesaikan dengan baik oleh pimpinan atau mungkin kepala sekolah. Di dalam sekolah itu adalah pemimpin sekolah. Harapannya nanti juga bisa guru, murid, atau mungkin warga sekolah sekitar lingkungan sekolah juga itu merasa nyaman, kemudian juga ya intinya tidak ada yang dirugikan. Kemudian adakah pembelajaran yang Bapak Ibu yang Bapak petik dalam pengambilan keputusan yang di kasus dilema etika? Jadi bahasanya untuk di pengalaman atau mungkin yang bisa saya ambil dari kasus dilema etika adalah bahwasanya sangat penting bagi seorang pemimpin atau mungkin seseorang individu di dalam menghadapi situasi dalam pengambilan keputusan yang tepat, yang baik, dan berdampak positif bagi banyak orang atau mungkin semua pihak. Jadi bahwasanya karena di ekosistem pendidikan termasuk di sekolah itu keputusan-keputusan yang diambil itu akan menyangkut semua stakeholder yang terkait. Jadi jangan sampai kita sebagai pemimpin itu di dalam pengambil keputusan itu salah di dalam penerapannya, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk bisa kita mau belajar seperti itu untuk di kasus-kasus atau di dilema etika. Gitu. Nah, terima kasih Pak Dwi atas ilmunya hari ini dan waktunya, sehingga saya dari wawancara tadi juga belajar bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan di sekolah. Dari saya terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal menarik yang muncul, masing-masing kepala sekolah memiliki pertimbangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan sesuai dengan budaya di sekolahnya dan memiliki semangat kepemimpinan yang patut diteladani. Dari hasil wawancara, kepala sekolah telah diwawancarai sudah menerapkan keputusan yang bertanggung jawab, berpihak pada murid, dan mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Perbedaan dari hasil wawancara, Kepala SD Alam Surya dalam memutuskan sudah berproses menggunakan 4 paradigma dalam dilema etika, 3 prinsip dasar berpikir, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Kepala sekolah yang lain didasari dari nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri serta pengalaman. Rencana ke depan dan mengukur efektivitas. Ke depan besar harapan untuk dapat belajar tentang kepemimpinan sekolah, termasuk di dalamnya dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam mengukur efektivitas keputusan mereka juga berkolaborasi dengan wakal ataupun guru agar masalah segera terselesaikan dengan baik sesuai levelnya. Saya menerapkan pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan ilmu yang saya dapat dari guru penggerak dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, serta didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan saya akan menerapkannya saat menghadapi masalah dilema etika atau bujukan moral.